warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi Turunan dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa Madrasah Aliyah. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD, dosen pembimbing 2, Bapak Dr. Haji Asep Ikin Sugandi MPD, latar belakang dari permasalahan pada penelitian ini yang saya temukan yaitu 1. Guru masih mengalami kesulitan terkait kemampuan komunikasi matematik siswa yang masih tergolong rendah. 2. Siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika pada materi turunan yang disebabkan rendahnya kemampuan komunikasi matematik. 3. Kurangnya bahan ajar yang menarik. Solusi dari permasalahan ini yaitu 1. Mengembangkan bahan ajar pada materi turunan. 2. Menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual. 3. Meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar ditinjau dari validitas, kepraktisan, dan keefektifan, skenario dan implementasi pembelajaran, respon siswa dan guru terhadap pembelajaran, kesulitan siswa dalam mengerjakan soal kemampuan komunikasi matematik, pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa. Kajian pustaka 1. Kemampuan komunikasi matematik adalah pengembangan bahasa dan simbol dalam matematika bertujuan untuk mengkomunikasikan matematika sehingga siswa dapat merefleksikan dan menjelaskan pemikiran siswa mengenai ide dan hubungan matematika, memformulasikan definisi matematika dan generalisasi melalui metode penemuan, menyatakan ide matematika secara lisan dan tulisan. Adapun indikator dari kemampuan komunikasi matematik: A. Membuat model matematika dari suatu situasi matematika dan menyelesaikannya. B. Menyelesaikan masalah disertai penjelasan aturan yang digunakan. C. Menyatakan masalah kontekstual berkaitan dengan turunan dan menyelesaikannya. D. Menggambar sketsa titik potong kurva dengan sumbu koordinat. E. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dan menyelesaikannya. 2. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 3. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, analisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan.
Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang bertujuan menolong siswa melihat makna di dalam materi akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Hal ini berarti bahwa pembelajaran kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menemukan makna. Hipotesis penelitian. Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar biasa. Metode dari penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian IDDIE, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Jenis penelitian di sini yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan. Adapun subjek dari penelitian yaitu di 4 madrasah aliyah. Yang pertama, siswa Madrasah Aliyah Asasut Tarbiyah, siswa Madrasah Musadatul Ikhwan, siswa Madrasah Aliyah Nurul Bayan, siswa Madrasah Aliyah Matiatul Ulum. Instrumen yang digunakan yaitu RPP dan LKS turunan, lembar validasi, wawancara, angket respon, tes kemampuan komunikasi, dan prosedur penelitian. Analisis. Pembentukan tim di mana terdiri dari mahasiswa yang melakukan penelitian dan dosen pembimbing. Peneliti mengumpulkan informasi mengenai pentingnya kemampuan komunikasi matematik. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada guru matematika di MA Matiatul Ulum. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam mengatasi siswa yang kemampuan komunikasi matematiknya rendah, terutama dalam materi turunan. Pembelajaran berlangsung kurang aktif, dibutuhkan bahan ajar yang dapat digunakan oleh siswa secara efektif. Desain. Dilakukan tahap desain terhadap bahan ajar agar peneliti memiliki draft awal bahan ajar. Bahan ajar yang didesain pada penelitian ini adalah berupa LKS. Development, implementation, dan evaluation. Langkah pertama yaitu validasi ahli materi. Dilanjutkan dengan perbaikan bahan ajar, uji coba terbatas, evaluasi, validasi ahli materi tahap akhir, perbaikan bahan ajar, uji coba terbatas, evaluasi, perbaikan bahan ajar, dan yang terakhir dilakukan uji coba produk. Hasil dari validasi ahli materi pada uji coba terbatas. Diperoleh rata-rata persentase 89,29% dengan kategori sangat layak. Dan pada uji coba luas diperoleh rata-rata persentase 96,60% dengan kategori sangat layak. Hasil kepraktisan bahan ajar pada uji coba terbatas diperoleh rata-rata persentase 57,72% dengan kategori cukup praktis, dan hasil kepraktisan bahan ajar pada uji coba luas diperoleh rata-rata 72,68% dengan kategori praktis.
Hasil uji keefektifan pada uji coba terbatas, jumlah siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 16 orang dengan persentase keefektifan 53% dengan kategori cukup efektif. Dan untuk hasil keefektifan pada uji coba luas, jumlah siswa yang mencapai nilai KKM sebanyak 42 orang, persentase keefektifan 70% dengan kategori efektif. Perbaikan bahan ajar yang dilakukan, yaitu menambahkan indikator pencapaian pembelajaran. Sebelum perbaikan bahan ajar belum ada indikator pembelajaran. Setelah dilakukan perbaikan ditambahkan dengan indikator pembelajaran. Berikutnya, menambahkan langkah-langkah pembelajaran. Yang sebelum perbaikan, belum ada langkah-langkah pembelajaran saintifik dan kontekstual. Setelah dilakukan perbaikan, ditambahkan dengan langkah-langkah pembelajaran saintifik dan kontekstual. Skenario dan implementasi pembelajaran. Pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan RPP dan langkah-langkah saintifik dan kontekstual. Langkah yang pertama yaitu kegiatan mengamati dan konstruktivisme. Berikutnya kegiatan bertanya dan inquiry. Kegiatan eksplorasi dan masyarakat belajar, kegiatan memodelkan, kegiatan asosiasi, dan kegiatan mengkomunikasikan. Rekapitulasi respon siswa pada uji coba produk kelas eksperimen diperoleh rata-rata 92,11 dan nilai presentase yang diperoleh 77% dengan kriteria baik. Untuk rekapitulasi respon guru pada uji coba produk kelas eksperimen diperoleh rata-rata 3,71 dengan persentase 93% dengan kriteria sangat baik. Hasil rekap skor butir soal kemampuan komunikasi matematik untuk kelas eksperimen pada indikator ke-1 memperoleh persentase paling rendah yaitu 71% dan tidak mencapai nilai KKM. Dan pada kelas kontrol yang tidak mencapai nilai KKM yaitu pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan nilai yang paling rendah yaitu 61,30% pada indikator kedua. Analisis kesalahan siswa dalam menjawab soal nomor 1 pada indikator membuat model matematika dari suatu situasi matematika dan menyelesaikannya. Terlihat siswa sudah dapat memilih cara untuk menentukan titik kritis kurva, namun masih belum teliti dalam menggunakan konsep fungsi kuadrat. Analisis kesalahan siswa dalam menjawab soal nomor 2 pada indikator membuat model matematika dari suatu situasi matematika dan menyelesaikannya. Terlihat bahwa siswa hanya membuat model-model matematika dari permasalahan yang diketahui, namun belum bisa memahami sehingga tidak bisa menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika.
Hasil uji normalitas data pretest kemampuan komunikasi matematik terlihat bahwa signifikan untuk masing-masing kelas, untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu 0,066 dan 0,070. Kedua kelas memenuhi kriteria signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka HO diterima, yang artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena kedua kelas memiliki sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Hasil uji homogenitas pretest kemampuan komunikasi matematik diperoleh. Signifikan adalah 0,047. Hal ini berarti signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya, kedua varian sampel homogen. Karena sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, maka untuk uji perbedaan dua rata digunakan uji T. Hasil uji T, pretest kemampuan komunikasi matematik diperoleh 0,113. Karena signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematik antara siswa yang pembelajarannya menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual dengan pembelajaran saintifik saja. Uji normalitas data posttest kemampuan komunikasi matematik. Untuk kelas eksperimen, didapat nilai signifikan sebesar 0,004. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas kontrol diperoleh signifikan 0,073. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena salah satu kelas tidak berdistribusi normal, selanjutnya dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Pada hasil uji Mann-Whitney data posttest kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai signifikan 0,000. Maka nilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak. Artinya, pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik saja. Hasil analitis data NGen kemampuan komunikasi matematik. Untuk kelas eksperimen diperoleh nilai signifikan 0,200 dan untuk kelas kontrol diperoleh 0,057. Kedua kelas memiliki kriteria signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, yang artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena kedua kelas memiliki sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Dari hasil uji homogenitas NGen, kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai signifikan 0,209. Hal ini berarti signifikan lebih besar dari 0,05. Artinya varian kedua sampel homogen. Karena sampel berdistribusi normal memiliki varian yang homogen, maka selanjutnya dilakukan uji T. Hasil uji T,
Engage kemampuan komunikasi matematik diperoleh signifikan two-tiered 0,032. Maka untuk signifikan one-tierednya diperoleh 0,016. Hal ini berarti signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan kontekstual lebih baik daripada yang menggunakan pendekatan saintifik saja. Kesimpulan. Kemampuan komunikasi matematik siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan gabungan pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Demikianlah hasil pemaparan tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.